Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dea Noverha dari kelas 6B Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang menjelaskan mengenai psikoanalisis Sigmund Freud dan implikasinya terhadap pembelajaran. Nah, sebelum videonya dimulai, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak dan semoga bermanfaat. Mendengar kata teori psikoanalisis, pasti bagi sebagian orang ini sangat asing. Teori psikoanalisis yaitu teori yang berusaha menjelaskan hakikat perkembangan kepribadian manusia. Menurut Sigmund Freud, penggerak dari perilaku manusia yaitu terdapat dalam diri manusia itu sendiri, yaitu alam bawah sadarnya. Terdapat 6 elemen pendukung struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. 6 elemen pendukung struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Yang pertama adalah kesadaran atau konsius. Kesadaran di sini terdapat sedikit sekali dari kehidupan mental yang masuk ke dalam kesadaran, yaitu pikiran, perasaan, ingatan, dan persepsi. Lalu yang kedua adalah prasadar atau prakonsius, yang mana ini adalah ingatan siap yang menjadi jembatan atau penghubung antara sadar dan tidak sadar. Contohnya lamunan, mimpi, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Lalu yang ketiga adalah tidak sadar atau unconscious, yang mana contohnya ini adalah insting, impuls, dan driver yang dibawa sejak lahir, serta pengalaman-pengalaman traumatis yang ditekan dari daerah sadar menuju daerah ketidaksadaran. Lalu yang keempat ada the ID, is atau S, kepribadian asli yang dibawa manusia sejak lahir. Dari the ID ini akan timbul the ego dan superego. ID berisi semua aspek psikologi seperti insting, impuls, dan driver. Lalu proses pembentukan gambaran objek yang dapat mengurangi tegangan the ID yaitu pemenuhan hasrat, misalnya lamunan, mimpi, serta halusinasi psikotik. Lalu yang kelima ada the ego. Ego ini berkembang dari ID agar orang mampu mengenali realitas atau kenyataan. Ego ini beroperasi pada prinsip realistis, yaitu seperti berpikir realistis. Lalu yang keenam ada the superego. Moral dan etik kepribadian beroperasi dengan prinsip idealistis. Dia sama dengan ego, yaitu beroperasi dalam kesadaran, namun dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, sehingga tidak berprinsip realistis, namun dia berprinsip idealistis. Menurut Freud, kepribadian manusia terbentuk pada akhir tahun kelima. Freud berpendapat ada 5 tahap kepribadian manusia. Yang pertama, fase oral, yaitu dari umur 0 sampai 18 bulan. Bagian paling sensitif pada fase ini adalah mulut. Lalu yang kedua, fase anal, yaitu umur 18 bulan sampai 3 tahun. Bagian paling sensitif yaitu anus. Lalu yang ketiga adalah fase felis, yaitu dari umur 3 sampai 6 tahun. Bagian paling sensitif adalah alat kelamin. Lalu yang keempat fase laten, yaitu 6 tahun sampai pubertas. Fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Lalu yang kelima fase genital, yaitu sejak individu masuk pubertas dan selanjutnya. Fase ini telah mengalami kematangan reproduksi. Implikasi teori psikoanalisis dalam pendidikan. Seiring perkembangan teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam suatu pendidikan. Di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsep kecemasan dapat diolah oleh pengajar ke pendidikan ranah afektif atau karakternya. Lalu yang kedua, berbasis kecerdasan majemuk. Setiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak hanya diukur oleh IQ saja, yaitu dengan EQ dan SQ juga. Maka
Pendidik dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Freud. Lalu yang ketiga, manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Pendidik menganalisis kebutuhan dan tujuan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang diinginkan oleh peserta didik atau yang dibutuhkan oleh peserta didik. Lalu yang keempat, berkaitan dengan agresivitas siswa. Seorang pendidik harus mampu mengontrol dan menjaga serta mengatur sikap siswa agar lebih ke arah positif. Lalu yang kelima, perlunya pendidikan inklusif di semua strata pendidikan. Inklusif itu yaitu pendidikan yang tidak membeda-bedakan peserta didik, yaitu baik dari segi ekonomi, ras, suku, dan lain-lain halnya. Karena setiap individu, setiap peserta didik itu pasti ada perbedaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Sebelum mengakhiri, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.